Oke, halo guys, selamat datang guys yang baru datang di channel aku. Kali ini kita akan melakukan konten yang sangat berbeda guys dari biasanya. Kalau biasanya aku main game Roblox, biasanya aku juga kontenin game Mobile Legends dan lain sebagainya, Free Fire sebagainya. Sekarang aku akan melakukan hal yang berbeda guys. Ya, aku akan menambahkan video berbeda di channel ini guys. Ya, karena aku pikir kalau main game terus itu bosen ya. Ya, sekali-sekali kita mendengar cerita. Jadi kita akan memasuki yang namanya project baru aku, yaitu project membaca anime, manhwa, dan kejelasan dalam hal-hal yang berbaur seru atau terbilang seru guys. Nah, kali ini aku bakal membacakan manhwa guys ya, solo leveling. Jadi kita bakal bahasnya itu satu-satu guys ya. Jadi nggak langsung semuanya. Solo leveling ini ada sekitar 180 atau sekitar 179 chapter guys. Nah, kali ini aku akan bahas dari chapter 1 dulu guys ya. Kita pelan-pelan dulu aja, tapi aku juga belum pernah sih. Aku udah pernah tapi udah lupa lagi. Jadi kita baca sama-sama ya guys ya, biar lebih seru aja nih. Ya, soalnya ini bisa dibuat kalian nih buat sebelum tidur kalian bisa dengerin ini, oke? Ya, ini kayak Asmir gitu guys. Enggak lah, enggak Asmir tidur ya guys ya. Ini cuman buat seru-seruan aja. Tapi barangkali kalian yang mengikuti solo leveling pasti tahu guys ya. Oke, kalau gitu langsung aja kita baca guys ya. Ini dari pertama nih. Oke, langsung aja. Solo leveling ini ada iklan, nggak tahu guys iklan apa. Jadi langsung aja. Nah, di sini kita udah diperlihatkan nih. Namaku Sunjiwo, anjay. Sunjinwo, anjay. Namanya keren juga. Namaku Sunjiwo. Ah, Lihat pedang dan tangan yang berlumuran darah guys ya. Pemburu peringkat E. Nah, pemburu peringkat E siapa nih? Serikat pemburu. Oke, kita diperlihatkan yang karakter yang namanya Sun Jinwo, peringkat E. Mungkin kalau peringkat E itu peringkat yang lebih rendah ya guys ya, daripada mungkin ada yang kayak peringkat di atasnya kayak B atau mungkin kayak D. Itu tadi dia peringkat E kalau nggak salah ya. Kalau kita perhatikan lagi, mana peringkatnya? Peringkat E tuh ya. Kita perhatikan lagi. Oke, lanjut. Gak usah scroll ke atas ya, lebih gampang ke scroll ke bawah. Peringkat terendah dan pemburu terlemah. Nah, Sun Jinwo ini punya peringkat terlemah dan pemburu terlemah juga guys. Wah, parah kan ya. Wah, MC, tapi dia MC loh guys ya. Jangan karena dia munculnya pertama jadi udah pasti dia MC-nya. Oke, ini apa? Aku nggak tahu ini apa. Pokoknya ini dia bercerita mungkin sedang masuk ke dalam dungeon dan kemudian dia sedang melawan monster-monster yang ada di dungeon. Terlihat Sun Jinwo ketakutan melawan monster dungeon. Namanya juga pemburu terlemah sama pemburu terlemah dan peringkat terlemah ya guys ya. Bisa dibilang seperti itu. Aku tak pernah menyangka ini terjadi kepadaku. Tidak pernah, katanya kata Sun Jinwo-nya. Dia kebingungan. Mungkin dia udah ya namanya dijanjikan apapun bisa terjadi ya guys ya. Wah, sesuatu atau monster melayangkan tombaknya ke arahnya. Dia pun kesel. Sialan katanya kata Sun Jinwo-nya. Wah, dan monster itu pun mengarahkan tombak dengan sekuat tenaganya ke Sun Jinwo yang tadi guys ya, yang pemburu E-nya. Dan solo leveling pun dimulai. Oke. Nah, di sini di Seoul, Korea Selatan. Ini tempatnya di situ ya, karena emang mahwa memang berasal dari sana semua guys. Nah, di sini dijelasin nih, Sun Jinwo peringkat E. Nah, di sini diceritain nih. Ini kata Sun Jinwo-nya ya. Jika kau mengabaikan kekuatan dan regenerasiku yang sedikit tidak normal. Itu dia tuh. Mungkin regenerasi, mungkin dia kayak pulih lebih cepat mungkin ya guys ya. Mungkin seperti itu yang dimaksud regenerasi.
Itu bahkan memalukan untuk menyebutku sebagai pemburu. Oh, dia pemburu. Harusnya kayak assassin ya, tipe-tipe barbar gitu mungkin. Aku juga nggak tahu. Kalian yang tahu yang sudah baca sampai tamat, silahkan komen ya guys ya. Aku juga nggak mau so tahu nih. Jadi kita baca bareng-bareng aja. Tentu saja aku selalu terluka. Tuh, dia setiap masuk dungeon dia selalu terluka. Tentu saja aku selalu terluka dan bahkan sering mendapatkan pengalaman hampir mati. Wah, udah sering berarti ya. Jadi tuh setiap dia masuk dungeon, dia tuh pasti terluka parah, kemudian sudah mau kayak hampir dead gitu lah ya, ibaratnya. Pekerjaan di mana hidupmu dipertaruhkan pemburu. Aku tak melakukan ini karena aku menyukainya. Oh, dia ibaratnya kalau di sini dibilang dia melakukan pekerjaan ini karena sesuatu, bukan karena dia menyukainya, guys. Ya, jadi dia terikat oleh sesuatu atau terpaksa melakukan ini karena sesuatu. Jadi dia nggak suka nih kerjaan kayak gini, guys. Oh, jadi kalau mungkin kalau di sini disebutnya pekerjaan ya, tapi itulah kalau misalkan masuk ke dungeon itu sebuah pekerjaan kalau di Mahwa ini. Nah, di sini sebuah situs konstruksi di Sheol. Oh, konstruksi dungeon mungkin ya. Tuh, ini ada dungeon gitu. Di sini ada orang-orang. Oh, beda ya. Kalau di sini dungeonnya tuh kalau di kota-kota sekarang dan konstruksi itu membangun kayak mall, membangun kayak apa kayak pokoknya tuh buat kantor-kantor. Ini konstruksinya buat menjaga dungeon, guys ya. Wah, ada suara apa tuh? Oke, lanjut. Nah, ini dungeonnya ya guys ya. Nah ini udah ada konstruksi. Oke. Aku hampir tidak bisa membayar biaya perawatan ibuku yang sakit dengan pendapatanku di serikat. Oh, mungkin kalau misalkan di sini kan karena udah terjawab ya. Jadi dia nggak suka melakukan pekerjaan ini karena ya emang bukan ini dia bukan kesukaannya dia gitu. Jadi dia terpaksa kerja ini supaya mungkin dapat penghasilan sehari-hari, bisa membiayai perawatan ibunya juga yang sakit tuh. Nah, bahkan katanya nih ya, dengan pendapatku di serikat itu nggak cukup katanya. Bahkan di pendapatan dia di sini pun nggak cukup. Mungkin karena dia peringkat E ya, peringkat paling bawah, peringkat terlemah lah ibaratnya, jadi nggak cukup gitu. Tapi kalau misalkan peringkatnya lebih tinggi mungkin cukup ya. Mungkin aku nggak tahu nih peringkatnya ada apa aja. Sebagai seorang normal tanpa bakat khusus, aku tak punya pilihan selain menjadi pemburu. Oke. Ya, dia nggak punya pilihan. Ya mau nggak mau guys ya. Mungkin di sini pekerjaannya memang itu aja gitu. Mungkin ada yang lain tapi ya dia cuma bisa itu untuk sekarang gitu. Oke. Terus ini ada nggak tahu siapa. Nih, sini kita bacain aja. Ini semoga beruntung dengan penyeranganmu hari ini. Oh, ini mungkin hunter juga ya, cuman lebih tinggi. Terima kasih katanya. Widih, dikasih apa ini guys ya? Oh, mungkin kopi guys ya. Kopi dulu guys. Hey Kim katanya. Widih, sudah lama tak jumpa. Oh, ini hunter juga mungkin ya. Sebentar. Bak, apa itu sebentar bak? Apa yang kau lakukan di sini? Oh, mungkin bak tadi yang namanya guys ya, atau yang ini. Bukankah kau pergi karena kau tak ingin menjadi pemburu? Oh, ya, istriku sedang hamil dengan putra kedua kami. Hahaha. Oke, percakapan jokes bapak-bapak ya guys ya. Oke. Benar, tak ada yang seperti penyerangan untuk mendapatkan keuntungan. Widih. Oh, jadi kalau misalkan ini ya bisa terjawab ya. Jadi kalau peringkatnya lebih besar, mungkin bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar juga. Tidak mudah menjalani hidup ya, betul sekali guys. Kata dia nih dalam hati mungkin ya. Hidup itu sulit guys. Jadi kalau kalian masih kecil, jadi tetaplah kecil guys ya. Ya, jangan gede dah. Kalau gede itu sulit banget guys. Aku khawatir ini sudah lama dan mungkin aku tertinggal. Katanya nih, nggak tahu siapa nih namanya, nggak dijelasin. Oke, kemampuan nih katanya ya. Kemampuanku sudah buruk dan semakin memburuk setelah aku berhenti. Yongsung, kau tiba. Sung, terima kasih telah datang. Yongsung siapa? Oh, ini Sung Jinwo. Oke, ini dia. Bukankah dingin di luar sana? Kerja bagus. Itu tidak seberapa.
Mohon bantuanmu hari ini nih, kata MC kita. Akhirnya MC kita hadir guys ya. Oke, ini nggak tahu siapa, ini nggak tahu, mungkin temannya guys ya. Oke, MC kita hadir. Yo Sung, oh ternyata dia kenal. Sung, oh yo Sung. Gimana ya ngomongnya? Yo Sung, apa kau sudah makan? Widih, baik sekali dia. Sudah Tuan Kim, kata Sun Jinwo. Sangshik, oh namanya Kim Sangshik guys ya. Aduh susah banget. Sangshik aja lah kita namain ya biar gampang. Terima kasih sudah mengkhawatirkanku. Oh ini mungkin karena dia yang paling terlemah jadi dikhawatirin terus ya. Pria itu apa dia pemburu yang kuat? Wih, ditanya nih sama siapa nih? Bak namanya. Semua orang senang melihat dia. Oh di penasaran nih si Bak ini. Oke. Kau tak akan tahu sejak dia datang. Setelah kau pergi dia dipanggil. Dia pun senyum. Mungkin karena dia Sun Jinwo itu yang paling lemah ya. Jadi dia masih aman lah. Gak yang paling terlemah. Mungkin kalau Sun Jinwo nggak ada, mungkin dia yang paling lemah gitu. Tapi ya kita nggak tahu apa nih yang dipikirin. Yang terlemah di dunia bukan yang terkuat. Wah, padahal dia nggak tahu ya nanti late gamenya parah banget sih ini. Bro, kalau itu dipanggil pemburu peringkat S, Sung dianggap yang terlemah. Wah, parah. Tapi nggak apa-apa, keren sih. Ini yang aku suka dari Mahwa solo leveling ya guys ya. Maksudku dia terlalu lemah karena dia mendapatkan luka di dungeon peringkat E. Wah, oh sombong dia. Jadi di dungeon peringkat E itu harusnya tuh nggak pernah ada luka karena monsternya tuh lemah-lemah mungkin ya. Ya dia mungkin yang terlemah di antara kita. Apakah dia? Terus kata dia, apakah dia benar-benar yang terlemah? Dia penasaran nih. Apakah dia benar-benar terlemah? Sedangkan public speakingnya bagus, cara bicaranya juga bagus. Apakah dia benar yang terlemah katanya gitu? Aku tak menyangka dia selemah itu. Wah, terus dibalas nih. Ya dia mungkin yang terlemah di antara kita. Wah, parah banget sih ini. Wah, kacau. Karena itu dungeon kita ya akan melemah juga semenjak dia datang. Widih. Oh begitu ya. Oh dia baru tahu guys. Hey, dia mungkin nanti mendengar kita. Mari kita akhiri sekarang. Fu. Diketawain teman kita. Ini dia, aku yakin dia denger nih. Orang raut wajahnya aja kayak gini kan. Aku sudah mendengarmu tua bangka. Tuh kan bener kan. Ternyata ya apa yang diomongin dia tadi barusan, yang aku bicarain tadi, ternyata dia udah dengar. Oke, lanjut. Hai, aku pesan secangkir kopi, kata Sun Jinwo. Nah, yang pemilik warung nih ya. Pemburu Sun Jinwo gitu. Oke, aku minta maaf, kopi baru saja habis. Wah, udah diledek-ledekin. Beli kopi pun udah habis guys. Kasihan sekali nih MC-nya. Parah sih. Tapi nggak apa-apa, sabar dulu ya guys. Tuh, udah diledekin. Udah yang menjadi yang terlemah. Bahkan untuk kopi pun habis. Lanjut. Oh, bahkan dia sendiri pun ngomong, bahkan kopi sialnya aku. Aku sungguh minta maaf pemburu Sun Jinwo. Tidak masalah, dia pergi dalam keadaan tidak senang guys ya, atau bad mood guys. Jinwo, kau terluka lagi. Wah, siapa nih yang manggil? Oh hai, sepertinya Miss Juhe juga ikut penyerangan ini. Oh, ini namanya Miss Juhe guys. Nah, Miss Juhe ini siapa? Nanti diperkenalin mungkin. Tentu saja, tapi itu bukanlah masalah. Kenapa wajahmu terluka lagi gitu. Oh iya. Tadi udah dijelasin ya kenapa terluka. Karena setiap dia masuk dungeon, dia tuh pasti terluka walaupun dungeonnya itu peringkat E guys. Tak tahu itu terjadi saja ketika aku berburu. Hahaha. Padahal dia tahu kalau setiap dia masuk dungeon, dia pasti bakal terluka. Entah itu luka parah ataupun luka ringan guys. Benarkah apa yang sebenarnya terjadi? Oke, katanya yang Miss Juhe-nya. Oke. Kau bahkan akhirnya pun mereka duduk guys. Kita alurin dulu ya. Akhirnya pun mereka duduk karena capek berbicara berdiri. Akhirnya pun mereka duduk guys. Kau bahkan pergi ke rumah sakit. Ya, wih. Ya, saat kami di dungeon peringkat E dan hanya aku yang terluka.
Nah, dijelasin ya. Hah, bagaimana itu bisa terjadi gitu? Katanya penasaran Miss Juhe-nya. Mungkin karena kan kalau misalkan masuk dungeon kita nggak tahu ya, karena kan ramean. Masa yang diincar cuman Sun Jinwo-nya doang? Mungkin dia penasaran gitu. Yang lain semuanya peringkat tinggi, jadi mereka bahkan tidak membawa penyembuh atau healer. Oh, jadi di sini ada kelas healer ya guys ya. Harusnya tuh healer bener-bener dibutuhin gitu. Peringkat kayak Sun Jinwo gini kan rawan kena musuh mungkin di dungeon ya. Meskipun begitu, mereka sungguh tak membawa penyembuh healer karena mereka yakin akan aman. Ya, kalau mereka misalkan levelnya tinggi, terus masuk ke dungeon peringkat ya udah pasti aman sih. Tapi beda cerita kalau misalkan kita bawa orang guys, kayak Sun Jinwo ini. Bisa jadi Sun Jinwo-nya ini yang terluka guys. Oke, kayak sekarang ini. Itu tak apa, hanya saja akulah yang lemah. Tuh, dia pun mengakuinya. Aku sudah terbiasa Miss Juhe. Aku sudah terbiasa Miss Juhe. Juga sudah tahu kan. Oh, gini. Salah nadanya, guys. Aku sudah terbiasa Miss Juhe juga sudah tahu kan. Ulang, guys. Aku sudah terbiasa Aku sudah terbiasa Miss Juhe juga sudah tahu kan. Tuh, dia pun gitu. Dia pun nanya. Tuh, bahkan dia pun sampai sedih gitu, karena mungkin yang pas kalau misalkan ngejalanin misi bareng mungkin dia ada gitu ya untuk nyembuhin, tapi waktu itu dia nggak ada. Baiklah, sepertinya semua orang sudah bersiap-siap untuk masuk ke gerbang. Ayo kita pergi. Oke, nah sekarang main barengan nih semuanya. Widih, berkumpul. Kita akan nih kata pemimpinnya mungkin, atau apa yang punya dungeonnya, aku nggak tahu sih. Kita akan pergi berburu dengan senang. Jadi aku sebenarnya tak punya kualifikasi untuk mengatakan ini, tapi aku akan menjadi ketua party untuk penyerangan ini. Apakah semuanya setuju? Nah, ini dia pun mengajukan diri. Mungkin gak ada ketua partinya, tapi dia mengajukan diri. Tuan Song, kaulah yang peringkat tertinggi di sini. Aku tak masalah. Baiklah, jika itu Tuan Song, kita dapat percaya padanya. Sudah lama aku tak melihat kemampuannya. Ini kata bapak-bapak jokes, bapak-bapak ini nih. Tapi aku nggak tahu yang botak ini siapa guys. Ya, aku setuju. Nah, semua pun setuju guys ya. Oke. Nah, yang Sun Jinwo-nya ini kocak banget. Mohon bantuannya. Dia cuma ikut-ikut doang ya guys ya. Mohon bantuannya Tuan Song Ciul. Namanya tuh aneh banget. Kita sebut aja Song Ci namanya ya, biar enak guys. Baiklah, mari kita masuk ke dalam dungeon. Oke, masuknya ada berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sama itu jadi 10 mungkin ya. Langsung Tuan Sung, ini bapak-bapak tadi manggil Sun Jinwo ya. Cobalah untuk tidak terluka di belakang kami, oke? Sangat diremehkan guys ya, parah nih. Ayo pergi Jinwo. Oke. Wah, akhirnya dia masuk ke dalam dungeon Sun Jinwo-nya. Aku akan nih kata Sun Jinwo-nya sebelum masuk dungeon, aku akan mencoba yang terbaik hari ini. Walaupun dia terluka, walaupun dia peringkatnya paling bawah, paling rendah, paling rawan diserang monster, dia tetap semangat guys. Dia tidak pernah merasa tidak pernah merasa berkecil hati walaupun dia peringkat paling bawah, paling rawan untuk serang, untuk bahkan untuk monster-monster peringkat yang bagi dia tuh berat banget. Oke, masuk dan cerita pun berakhir guys ya. Kita akan diakhiri cerita ini dengan Sun Jinwo-nya itu masuk ke dalam dungeon guys. Nah, itu guys. Nah, pokoknya video hari ini untuk chapter 1 sudah ya guys ya. Jadi untuk malam hari ini atau pagi hari ini, siang hari ini, atau kalian kapan nontonnya lah bebas, akan diakhiri dengan Sun Jinwo-nya masuk ke dalam dungeon. Nah, kalau kalian mau aku lanjut cerita ini, silahkan komen guys ya. Tapi nggak komen nggak apa-apa sih, aku bakal tetap lanjutin. Tapi nggak apa-apa, langsung aja. Kalian langsung aja, jangan lupa bagi yang menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe ya guys ya, supaya aku jadi semangat untuk
buat kontennya guys. Oke. Oke, untuk chapter keduanya kita akan lanjut lagi di video selanjutnya. Terima kasih yang nonton, yang sudah mendengarkan cerita aku. Sampai jumpa di konten apa ini namanya ya? Membaca, mendengar anime, manhwa, dan lain-lain di buku cerita dongeng hari ini. Terima kasih yang sudah mampir. Dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye. Makasih guys sudah mampir.